Teman-teman mukminin sekalian, salah satu ujian terbesar dalam hidup kita adalah ujian akhlak di masa-masa sulit, bukan saat semuanya terasa mudah. Memang gampang sekali untuk bersikap baik saat hati sedang tenang dan hidup sedang lapang. Bahkan, orang yang biasanya cemberut pun bisa tersenyum kalau lagi banyak rezeki. Orang yang galak pun bisa jadi lembut saat kemauannya dituruti atau saat cintanya terbalas. Tapi ingat, akhlak yang asli itu tidak diukur saat hari-hari penuh nikmat. Jati diri kita yang sebenarnya baru akan kelihatan saat kita sedang jatuh bangun, saat keadaan mendesak, atau saat kesabaran kita benar-benar diuji sampai batasnya. Karakter asli seseorang bukan dilihat dari caranya bicara saat dia sedang disukai banyak orang, tapi bagaimana dia bersikap saat diperlakukan buruk oleh orang lain. Adab seseorang itu bukan dilihat dari caranya menghormati orang penting, tapi bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun baginya. Kelembutan hati itu bukan soal seberapa baik kita kepada orang yang setuju dengan kita, tapi bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda pendapat, menyakiti, atau menentang kita. Disitulah titik pembuktiannya, apakah akhlak kita selama ini cuma baju yang kita pakai untuk urusan sosial, atau memang benar-benar ibadah yang kita persembahkan tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pentingnya akhlak mulia, akhlak itu bukan sekadar gaya hidup atau hiasan, biar kelihatan keren di depan orang. Akhlak adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bahkan, ini adalah amalan yang timbangannya paling berat nanti di hari kiamat. Coba kita perhatikan sabda Rasulullah SAW ini, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq." Artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, pas kamu lagi sabar nahan marah, itu bukan berarti kamu kalah, tapi kamu lagi mengandalkan Allah. Pas kamu maafin orang, kamu nggak lagi direndahkan, tapi justru lagi dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang yang jahat, tapi kamu balas dengan lembut, itu tandanya kamu orang yang berkelas. Kamu mulia karena karaktermu, bukan karena sikap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat indah, "Wala tastawil hasanatu, wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah, balaslah, kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Al-Quran Surah Fussilat, 34. Wahai kaum mukminin, kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan ujian. Kepentingan saling berdesakan, semakin banyak kondisi yang menggoda seorang insan untuk balas dendam, mendorongnya untuk menjadi keras, dan memberi alasan untuk bersikap bengis. Betapa banyak keadaan yang membuat seseorang jengah. Betapa banyak kalimat yang diucapkan untuk menyakitinya. Betapa banyak sikap yang ditujukan untuk menghinakannya. Namun, apakah kita akan membalas keburukan dengan keburukan juga? Atau kita akan meningkatkan diri ke level ihsan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Artinya, dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengannya. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Al-Quran Surah Asy-Syura, 40. Di antara hal praktis yang hendaknya kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah melatih diri untuk menahan amarah. Dengan bersikap tenang sebelum membalas perbuatan orang lain, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan, dan mengubah posisi tubuh ketika marah, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'." Artinya, jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk, jika amarahnya belum juga hilang, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir dapat memadamkan api kemarahan, melembutkan hati, dan mengingatkan kita pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecilnya dunia. Selain itu, kita juga hendaknya melatih diri untuk memaafkan, dengan cara mengingat bahwa pemberian maaf tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang memaafkan, dan selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walyafu walyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin agar Allah mengampunimu? Quran Surah An-Nur, 22. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, zayyinna bi zinatil akhlaq, wamli' qulubana rahmatan wa 'adla, waj'alna min ahli al-hilmi wal 'afw, wa min alladhina idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu fi waqti ash-shiddah, wa yasbiru 'inda al-bala',
ويعفو عند الإساءة ويعامل الناس بما تحب يا أرحم الراحمين. قلت قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. Ya Allah yang maha hidup lagi maha menegakkan, yang maha agung lagi maha mulia, hiasilah diri kami dengan budi pekerti, penuhilah hati kami dengan kasih sayang dan keadilan, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang santun dan pemaaf, juga termasuk orang-orang yang ketika dicela orang bodoh, mereka cukup menjawab dengan perkataan yang damai. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang tetap bersikap baik di saat sulit, bersabar di saat turun musibah, memaafkan ketika diperlakukan dengan buruk, dan memperlakukan orang lain dengan perilaku yang Engkau cintai, wahai Zat yang Maha Pengasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung bagi diri saya dan hadirin sekalian dari segala dosa, dan mohonlah ampun kepadanya juga.